Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast LPPM Unisba. Saya Aldin Aldama dan hari ini kita akan bersama dalam topik terkait penelitian. Penelitian adalah jendela untuk melihat dunia yang luas. Kemudian penelitian adalah perjalanan menuju pengetahuan yang lebih dalam. Penelitian bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa ingin tahu. Kepo lah ya ceritanya, tapi ini kepo yang positif. Sudah hadir bersama saya Apoteker Sani Ega Priani SSI MSI. Assalamualaikum Bu Sani. Waalaikumsalam Kang Aldi. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di podcast LPPM Unisba. Ya, sami-sami. Terima kasih sudah mengundang, kehormatan untuk saya. Baik, Bu, ini langsung saja saya penasaran ya soal satu pertanyaan yang di awal harus saya sampaikan. Bu Sani mungkin saya jadi deg-degan ya. mungkin Bu Sani bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman unik ya selama melakukan penelitian. Ya. Jadi alhamdulillah sebetulnya saya bagian dari dosen di Universitas Islam Bandung yang memang dosen itu harus melaksanakan 3 poin penting atau 3 pilar penting. Ada pengajaran, kemudian ada penelitian, dan juga ada pengabdian pada masyarakat. Sehingga namanya dosen pasti sehari-harinya berkaitan dengan kegiatan penelitian ini. Nah, apakah selama kegiatan penelitian itu ada hal-hal yang sifatnya unik? Yes. Ya, kalau saya sendiri kebetulan bidangnya adalah bidang farmasi. Farmasi itu kalau orang mungkin menganggapnya identik dengan obat-obatan. Yes. Tapi sebetulnya ada 3 hal yang terkait dengan farmasi, yaitu obat tradisional dan kosmetik. Oh, termasuk obat tradisional ya? Obat tradisional dan kosmetik. Jadi farmasi itu menggarap ketiganya. Yeah. Nah, apa hal-hal unik yang kemudian dirasakan? Ya, kami biasanya mencari dan bergelut mencari bahan-bahan alam yang sekiranya bahan-bahan alam itu potensial untuk digunakan sebagai obat-obatan ataupun kosmetika. Nah, ternyata dari eksplorasi tersebut banyak hal-hal yang orang anggap tuh sifatnya sampah atau limbah yang sudah tidak digunakan. Mungkin dulu pernah terkenal namanya kulit manggis ya kan? Kulit manggis, betul. Yang kabar gembira untuk kita semua. Nah, sebetulnya selain kulit manggis itu sangat banyak limbah-limbah atau hasil buangan-buangan yang sebetulnya ketika kita teliti punya aktivitas yang sangat baik. Salah satu yang pernah saya teliti diantaranya adalah limbah kulit buah coklat. Jadi nggak hanya kulit buah manggis. Jadi kalau kita bicara tentang buah coklat, yang ternyata kulitnya setelah diteliti di lab kami itu juga punya aktivitas yang baik. Baik itu sebagai antioksidan, kemudian aktivitas-aktivitas lainnya yang ternyata bisa dikembangkan sebagai bahan obat ataupun kosmetika. Oke. Berarti yang unik dari Bu Sani ini adalah tantangan dari apa yang tadi disampaikan begitu ya, terus mencari gitu ya. Bukan hanya kulit manggis gitu ya. Oh ya, betul. Tapi ada hal lain. Jadi kulit-kulit lainnya. Kulit-kulit yang lain. Baik, Bu Sani, apa yang paling Anda nikmati selama proses penelitian itu? Nikmatnya ada, sebetulnya nggak nikmat, kadang-kadang juga ada perjuangan ya. Tapi perjuangannya harus dinikmati ya. Perjuangannya itu, tapi alhamdulillah sejauh ini 15 tahun jadi dosen, alhamdulillah cukup konsisten melaksanakan penelitian, berarti cukup menikmati ya. Sebentar, saya mau stop dulu. 15 tahun menjadi dosen, kemudian terus melakukan penelitian. Hampir selalu. Hampir. Selain itu tuntutan yang wajib dilakukan sama dosen nih, agar konsisten ya menikmati penelitian kaitan dengan dosen, apa sih tips sedikit aja untuk para dosen nih yang saat ini mungkin juga sedang menyaksikan, terutama dosen-dosen baru ya? Gimana? Ya, memang karena awalnya sih tuntutan ya Kang. Tuntutan ya. Tuntutan karena kalau dosen tuh ada beban BKD. Laporan yang harus diisi di mana semua poin harus terpenuhi, yang tadi balik lagi harus ngajar juga, harus penelitian juga. Kemudian harus pengabdian kepada masyarakat juga. Nah, kenapa kemudian ini jadi cukup konsisten dilakukan dari agar nggak gugur kewajiban gitu loh Bu Sani, apa tuh? Karena ya ketika kita akhirnya menemukan sesuatu, kemudian sesuatu itu berhasil, bisa minimal meskipun produknya belum sampai ke masyarakat, kita bisa nulis, kita bisa publikasi. Kepuasan mudah-mudahan batin itu ya? Jadi sesuatu yang bisa titik-titik bermanfaat untuk banyak. Ya, kalau saya sampaikan tadi kepuasan batin itu jadi bagian dari menikmati ini semua ya. Betul, karena ya kalau kerjanya dituntut kan kadang-kadang
setahun 2 tahun nggak kuat ya. Betul. Tapi akhirnya ya kita nikmati biar bisa berjalan cukup lama. Luar biasa Bu Sani ya. Baru saja sedikit paparan yang beliau sampaikan, saya sudah terinsight nih, terinspirasi ya, dan mudah-mudahan ini juga memotivasi kita semua yang saat ini bersama di podcast LPPM Unisba. Selanjutnya Bu Sani, apa yang menjadi fokus utama dari penelitiannya Bu Sani selama ini? Ya, izin mundur sedikit ya. Jadi saya tuh dari farmasi, tadi balik lagi, farmasi itu bidangnya mau bisa obat-obatan, bisa obat tradisional, bisa kosmetik. Farmasi sendiri tuh bidangnya luas lagi. Kalau saya tuh spesifiknya di bagian teknologi farmasi. Teknologi farmasi ini adalah yang mengembangkan agar menjadi, kalau bahasa di kami itu sediaan. Mungkin kalau bahasanya di Kang Aldin kita tahu ada tablet, kalau di obat ya ada kapsul. Yes. Kita bicara tentang paracetamol itu nanti kita kembangkan, nggak mungkin kan si serbuknya kita langsung konsumsi. Nah, harus dibuat jadi tablet, kapsul, atau sirup, atau suspensi dan lain-lain. Itu saya bergerak di bidang mengembangkan sesuatu menjadi bentuk sediaan yang bisa nanti dipakai di masyarakat. Nah, berinovasi terus ya. Nah, pengennya sih tujuannya berinovasi terus. Nah, kebetulan saya di Farmasi Unisba sendiri fokusnya sebetulnya pada kehalalan dan bahan alam. Makanya penelitian-penelitian tidak hanya saya, sebetulnya banyak dosen Farmasi Unisba, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa kami itu arahnya kita mengeksplorasi bahan alam, tapi kemudian bahan alam itu harapannya bisa sampai digunakan. Itu. Jadi kalau misalnya tadi balik lagi, misalnya kita pakai limbah kulit buah coklat, ya nggak mungkin kan langsung ditempelkan, misalnya kita ekstraksi dulu, kemudian ekstrak tersebut yang di ranah penelitian saya dikembangkan menjadi sediaan, mulai dari mungkin yang masyarakat kenal kayak krim wajah, kemudian gel, atau memang kami coba kembangkan menjadi sediaan, kalau sekarang mungkin istilahnya berbasis nanoteknologi. Nanoteknologi ini membuat ukurannya menjadi sangat kecil, nanometer, yang harapannya nanti daya tembus atau daya serap ke dalam kulitnya bisa jadi lebih baik, dan mudah-mudahan pada akhirnya efeknya juga bisa jadi lebih baik. Jadi inovasi ke arah pengembangan bentuk sediaan, khususnya yang zat aktifnya berasal dari bahan alam. Mantap banget ini ya. Nah, Bu Sani, sebelum kita juga ingin tahu ya, Bu Sani dan teman-teman lah, terutama dalam fokus penelitiannya, ini pasti ada hubungannya juga dengan LPPM Unisba ya. Dan mungkin juga sedikit banyak kita ingin juga tahu ya, apa yang ingin Bu Sani sampaikan terkait LPPM Unisba sebagai lembaga begitu yang selama ini mengakomodir atau sangat memberikan ruang begitu ya, terkait dengan penelitian misalnya. Karena nanti tuh ada juga ya Bu Sani kayak menciptakan produk, merek, terus hak paten, hak cipta dan sebagainya. Nanti Bu Sani juga boleh sampaikan itu. Tapi saya penasaran juga dari apa yang tadi disampaikan Bu Sani, apa akhirnya Bu Sani mengukur ya keberhasilan dari penelitian yang sudah dilakukan itu? Ya balik lagi tadi, alhamdulillah Unisba punya LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang sebetulnya mensupport dan memfasilitasi peneliti, kalau saya anggap sebagai peneliti itu dari awal, dari hulu sampai hilir. Hulu itu apa? Hulu itu mulai dari kita ada hibah untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Modal gitu ya untuk melaksanakan kegiatan penelitiannya. Kemudian memang apakah kemudian penelitiannya berhasil atau tidak, yang paling gampang diukur adalah kita biasanya ketika mengajukan hibah itu membuat janji dalam tanda kutip luaran. Oh begitu. Jadi memang nanti setelah penelitiannya berhasil, kemudian diberikan dana dan berhasil, itu harus di akhir tuh harus melaporkan dalam bentuk apa saja. Nah itu tidak hanya dalam bentuk laporan penelitian saja misalnya, tapi harus dalam bentuk publikasi jurnal, atau kita ikut presentasi di seminar nasional atau seminar internasional. Satu lagi ya memang yang juga menjadi arahan dari LPPM adalah bisa saja kita sampai membuat hasil penelitian kita itu dipatenkan, kalau bahasanya mungkin dipatenkan. Nah, alhamdulillah proses tersebut sampai nanti misalnya tiba-tiba penelitinya berhasil sampai mau mengajukan paten, itu pun difasilitasi oleh LPPM Unisba, karena LPPM itu punya salah satu pusat namanya Pusat HKI atau Pusat Hak Kekayaan Intelektual. Jadi dari awal sampai akhir fasilitasnya alhamdulillah oke.
sekali. Ya udah kalau gitu sama-sama kita acungkan jempol dulu dong untuk LPPM. Satu atau dua kan? Oh boleh 2 ya. Bila perlu 4, cuman agak sulit yang di bawah ya. Karena pakai alas dan tidak terlihat kamera. Saking kita ininya ya. Semangat ya. Dan mengapresiasi ya bagaimana LPPM Unisba selama ini ternyata memfasilitasi ya dan membuka ruang begitu ya, terutama untuk dosen di Unisba. Tapi pertanyaan saya, apakah LPPM Unisba juga terbuka untuk eksternal lah, katakan di luar yang tadi disampaikan oleh Bu Sani? Nanti ya boleh dijawab. Tapi sekarang berarti saya ingin sampaikan atau bertanya ke Bu Sani, implikasi praktis dari temuan-temuan itu ada berarti ya? Ya, jadi tadi balik lagi karena memang arahnya kita kami gitu ya, tim kami mengembangkan sediaan yang basicnya adalah bahan alam. Kalau sekarang kan juga banyak orang kemudian beralih, pengen yang herbal, pengen yang natural. Nah, implikasi praktis apa yang bisa sampai ke masyarakat? Sebetulnya yang paling sederhana yang tadi ya, dosen bikin publikasinya banyak yang baca sehingga bisa jadi insight untuk orang-orang yang membaca. Tapi kalau yang sampai ke masyarakat langsung, sebetulnya namanya penelitian tuh bertahap kan. Jadi penelitian tuh biasanya mulai dari penelitian dasar, naik lagi bisa jadi penelitian terapan, naik lagi bisa jadi penelitian pengembangan. Nah, ujung-ujungnya kalau bahasa sekarang tuh hilirisasi produk. Jadi mudah-mudahan hasil penelitian itu tidak hanya jadi kertas, tapi kemudian jadi produk yang implikasinya bisa lebih dirasakan di masyarakat. Saya kebetulan alhamdulillah juga Unisba punya PT USMA yang membantu hilirisasi produk-produk dosen. Ini meskipun masih dalam proses pengembangan, ada salah satu penelitian saya mengembangkan bahan aktif dari kayu manis. Kayu manis? Mungkin sering dengar ya kayu manis buat bumbu masakan. Betul. Tapi ternyata minyaknya, jadi saya menggunakan minyak kayu manis ini punya potensi sebagai anti jerawat. Karena sebentar Bu Sani, sebentar nih. Iya, katanya bisa, ya? Jadi dibahas ya kan. Nah, ya jadi jerawat itu pada kondisi-kondisi tertentu kebanyakan penyebabnya adalah infeksi bakteri. Jadi obat-obatnya yang ada di pasaran itu banyak yang memang fungsinya sebagai antibakteri atau anti radang, anti inflamasi. Nah, si minyak kulit batang kayu manis ini sudah dibuktikan di lab kami punya aktivitas yang baik untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang memang bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Nah, tapi memang kita kembangkan bentuknya tidak hanya minyak yang kemudian dibotolkan, kami kembangkan dalam bentuk sediaan namanya nano emulsi, mirip krim mungkin Kang ya, tapi lebih serum lah. Kalau mungkin bahasa di sekarang sehari-hari ya, serum ya, kita sebut acne serum. Serum ini basisnya kalau bahasa ilmiahnya adalah nano emulsi. Jadi tadi teknologi nano kecil-kecil globulnya sehingga diharapkan nanti penyerapan terhadap jerawatnya bisa jadi lebih optimal. Mungkin seperti itu salah satunya. Nah, sekarang juga kita ingin tahu ya, Bu Sani mungkin bisa sampaikan terkait LPPM Unisba yang bisakah menjadi lembaga untuk memfasilitasi eksternal? Bisa Kang, jawabannya bisa ya. Jadi tadi kan sedikit disinggung bahwa LPPM Unisba itu punya pusat HKI atau pusat hak kekayaan intelektual. Yang mencakup HKI itu ada apa aja? Ada mulai dari hak cipta, paten, merek dan lain-lain. Kan kalau kita bicara tentang paten, kadang-kadang kan suka takut duluan ya. Kita tuh bikin apa sih gitu ya, kok sampai ada paten? Tenang aja, karena sebetulnya paten itu ada 2 jenis. Ada paten biasa, kemudian ada paten sederhana. Nah, kalau kita mengajukannya di paten sederhana, itu secara persyaratan lebih mudah. Jadi intinya kita bikin sesuatu di mana memang ada pengembangan atau ada bedanya yang positif dibanding dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, memang ketika kita kemudian ingin mendaftarkan kan, misalnya si paten sederhana, hak cipta dan lain-lain, itu biasanya harus lewat lembaga khusus. Nanti daftarnya kalau di pusat tuh ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tuh biasanya lewat pusat. Namanya Pusat HKI. Nah, alhamdulillah LPPM Unisba punya kan. Jadi LPPM ini tidak hanya bisa memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk dosen-dosen atau sivitas yang ada di lingkungan Unisba, tapi juga memfasilitasi untuk orang-orang pihak-pihak eksternal yang juga ingin melakukan pendaftaran yang serupa. Nah, jadi untuk lengkapnya bisa kunjungi website LPPM Unisba ya.
Masih pengen ngobrol sih sebenarnya Bu Sani ya. Sudah 15 menit. Iya. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih untuk Ibu Sani sudah hadir. Kang, terima kasih sudah berdiskusi. Ya, kita doakan ya, semoga terus sukses untuk Amin, Ibu ya Sani. Amin. Dan tentu saja terima kasih juga untuk sahabat LPPM Unisba sudah menyimak podcast kali ini. Saya tutup dengan pantun ya, tolong bantuannya apa? Cakep ya. Hujan rintik di pagi hari. Membangkitkan semangat jiwa. Cakep. Semoga penelitian atau bahasan penelitian ini bisa memberi arti dan mengubah dunia untuk semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat dan teruslah berkarya. Saya Aldin Aldama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Aldi. Iya.